Pernah ngerasa nggak sih, perhatian kita tuh kayak ditarik ke 100 arah yang berbeda? Pasti pernah ya kan? Tapi gimana kalau aku bilang, solusi buat distraksi modern kita ini mungkin banget tersembunyi di dalam sebuah teks kuno. Hari ini, kita bakal bongkar sebuah kritik tajam yang umurnya udah 2.600 tahun, yang ternyata bukan cuma relevan, tapi bisa jadi kunci buat kita membedakan mana yang beneran penting dan mana yang cuma hiasan tak bernyawa dalam hidup kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal lihat gimana nubuat Nabi Yeremia itu bukan sekedar kritik buat patung-patung kuno loh, tapi lebih dalam lagi, ini tuh semacam cetak biru buat mengidentifikasi apa sih yang benar-benar berharga di tengah lautan distraksi zaman sekarang. Oke, kita mundur jauh ke belakang dulu ya. Coba bayangin kerajaan Yehuda, sebuah bangsa yang lagi ada di ambang kehancuran, baik secara moral maupun spiritual. Nah, di tengah-tengah kekacauan inilah seorang nabi bernama Yeremia dipanggil buat menyampaikan sebuah pesan yang, wah, sangat mendesak. Jadi masalah utamanya apa sih? Gampangnya gini, bangsa Israel itu lagi berbalik arah. Mereka ninggalin Tuhan yang udah membentuk mereka jadi satu bangsa, malah nyembah berhala-berhala buatan tangan. Mereka melanggar janji suci mereka sendiri. Intinya, mereka lagi tersesat. Dan disinilah Yeremia atas nama Tuhan langsung menarik garis yang tegas banget. Dia menghadapkan dua pilihan, jalan Tuhan yang hidup atau praktek sia-sia dari bangsa lain. Ini tuh kayak sebuah panggilan buat, hey sadar, ayo fokus lagi sama apa yang sejati. Oke, jadi apa sih sebenarnya praktek yang sia-sia ini? Nah, disinilah letak kejeniusan Yeremia. Dia nggak cuma bilang, jangan sembah berhala. Nggak, dia malah membedah konsep berhala itu satu persatu. Dengan sindiran yang, tajam banget. Yeremia benar-benar ngasih lihat prosesnya, langkah demi langkah. Dia nunjukin betapa biasa dan lemahnya asal-usul si dewa ini. Coba bayangin, semuanya dimulai dari hal yang paling biasa. Sebatang pohon ditebang dari hutan. Udah, itu aja awalnya. Terus, setelah dipahat, dihias pakai emas dan perak, hasilnya apa? Cuma benda mati yang nggak bisa ngapa-ngapain. Teks aslinya bahkan ngebandingin berhala ini sama orang-orangan sawah di kebun mentimun. Dia cuma diam di sana, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Cuma pajangan kosong nggak punya kekuatan apapun. Sekarang, sebagai perbandingan yang benar-benar kontras sama berhala yang nggak bernyawa tadi, Yeremia mulai melukiskan gambaran tentang Tuhan yang sejati. Nah, disinilah duel yang sesungguhnya dimulai. Dengerin deh, ini pernyataan tandingannya yang super kuat. Coba perhatikan pilihan katanya, benar dan hidup. Ini tuh kayak pukulan telak buat sifat palsu dan mati dari berhala yang baru aja kita bedah tadi. Dan lihat deh kontrasnya. Yeremia ngegambarin Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dinamis. Dia yang menciptakan bumi. Dia yang membentangkan langit. Dia yang ngatur hujan dan petir. Yang satu adalah pencipta alam semesta. Yang satunya lagi, cuma kayu yang buat berdiri aja perlu dipaku. Beda banget kan? Oke, sekarang yuk kita bedah gimana Yeremia nyusun argumennya dengan sangat cerdas. Ini bukan sekedar perbandingan biasa loh, ini tuh kayak duel retoris, disajikan bolak-balik gitu, biar dampaknya maksimal. Dan di sini kita bisa lihat perbandingan skalanya. Di satu sisi, ada penciptaan berhala, skala mikro, karya tangan manusia, yang ngedandanin kayu pakai emas. Di sisi lain ada penciptaan Tuhan yang skalanya kosmik, bikin bumi dan membentangkan seluruh langit. Jauh banget perbandingannya. Kontrasnya makin tajam di sini. Berhala itu bisu, nggak ada nyawanya sama sekali. Sebaliknya, suara Tuhan digambarkan bisa menggetarkan langit dan mengguncang bumi. Yang satu diam nggak berdaya, yang satunya lagi adalah kekuatan alam semesta itu sendiri. Struktur bolak-balik kayak gini, ini yang bikin argumen Yeremia jadi kuat banget. Bahkan para ahli modern pun bilang ini luar biasa. Dia tuh seolah-olah mengayunkan pendulum. Dari berhala yang menyedihkan, ke Tuhan yang Maha Kuasa, balik lagi dan balik lagi. Dia maksa pendengarnya buat milih, sampai kesimpulannya jadi nggak terbantahkan lagi. Jadi, teknik yang dipakai Yeremia ini ada namanya polemik satir. Dia nggak cuma berdebat biasa, dia pakai ejekan dan ironi buat ngebongkar betapa kosongnya pandangan lawannya. Ini adalah sindiran dengan tujuan mulia, untuk mencerahkan. Nah, sekarang yuk kita tarik pelajaran kuno ini ke dunia kita sekarang. Karena pada intinya penyembahan berhala itu bukan soal patung batu atau kayu. Ini adalah masalah hati manusia. Disinilah kritik Yeremia jadi terasa personal banget buat kita. Coba deh kita pikirin berhala zaman sekarang,
kekayaan yang kita kejar mati-matian, status karir yang kita idam-idamkan, atau bahkan persona online kita. Apapun yang kita ciptakan, kita poles, dan kita jadikan sandaran buat rasa aman dan makna hidup, itu bisa jadi berhala modern kita. Dan inilah inti dari pesan Yeremia. Memahami apa yang sejati dan hidup adalah satu-satunya penangkal, supaya kita nggak menghabiskan hidup buat hal-hal yang kosong dan fana. Saat kita tahu apa yang beneran berharga, kita bakal berhenti ngejar bayangan-bayangan kosong. Jadi, setelah kita lihat gimana Yeremia membongkar habis-habisan berhala kuno, tantangannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Mari kita akhiri dengan refleksi ini. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa dalam hidup Anda yang cuma sekedar kayu yang diperindah dan apa yang benar-benar hidup?